Selamat malam Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal, Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dengan subtema kehadirannya membawa damai. Mari kita baca Matius 1 ayat 21 sampai 23 yang berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiran Yesus pada hari Natal seharusnya membawa damai, terutama bagi orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus adalah Sang Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5 mencatat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja adalah pemilik, penguasa, Raja Rimba, penguasa rimba raya, Raja Minyak, punya pabrik minyak paling besar, Raja Kertas, punya pabrik kertas paling besar, Raja Guguk, pasti orang Batak, saudara. Nama Yesus adalah Raja Damai, berarti dia adalah sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi mungkin saudara berkata, di mana damainya? Timur Tengah berperang, bencana sedang terjadi di Sibolga, Tapanuli, dan di berbagai tempat yang lain yang ada di Indonesia. Ketika malaikat datang kepada para gembala, dalam Lukas 2 ayat 14 ini yang diucapkan oleh malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi bukan damai sejahtera di bumi titik, tetapi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan orang yang berkenan kepada Allah, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini melalui perikop yang kita baca, saya melihat ada 4 kebenaran bahwa damai akan dialami bila kita menyadari. Yang pertama, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Ayat 21 mencatat, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Manusia berdosa, upah dosa adalah maut, harus dicampakkan di dalam neraka. Manusia berusaha menyelamatkan diri dengan amal kebaikan. Tetapi Alkitab berkata, kebaikan kita seperti kain kotor, seperti sampah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi oleh anugerahnya, Allah telah mengutus putra tunggalnya Yesus datang ke dunia. Dia yang tidak pernah berdosa, rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Dan kalau kita percaya, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bertobat, mengakui dosa kita, dan anugerah Tuhan akan Dia berikan. Setiap tanggal 4 Juli di Amerika Serikat ada hari kemerdekaan. Satu kali Presiden Amerika yang ke-16, Abraham Lincoln, pergi ke sebuah penjara. Dia punya hak memberikan amnesti kepada salah satu tahanan. Dia mengunjungi sel pertama, sel kedua, dan selanjutnya. Dan semua orang ketika tahu ada presiden berkata, Presiden bebaskan saya orang baik. Sel kedua orang berkata, Presiden lepaskan saya, orang salah menangkap saya. Sel ketiga, Presiden lepaskan saya, yang salah bukan saya, yang salah adalah orang lain. Semua mengaku dirinya baik, benar, tidak bersalah. Tapi pada saat dia mengunjungi sel yang terakhir paling belakang, ada seorang hanya berdiam diri saja. Dan Presiden berkata, kamu tidak tahu siapa saya? Saya tahu Anda Bapak Presiden. Kamu tahu saya bisa memberikan pembebasan bagimu? Saya tahu. Tapi kalau saya ada di penjara ini memang pantas. Saya memang bersalah. Saya orang jahat. Saya berdosa. Dan tidak layak saya meminta pengampunan.
karena saya memang bersalah. Abraham Lincoln kemudian berkata kepada kepala penjara, aku dengar dari sel awal sampai menjelang terakhir, semua mengaku diri orang baik dan benar. Dan hanya satu orang yang mengaku dirinya orang jahat dan tidak benar. Aku khawatir orang baik-baik di penjara ini akan ketularan sama satu orang jahat ini. Jadi tolong keluarkan, yang mengaku dirinya jahat lebih baik keluar penjara saja, biar orang baik-baik yang ada dalam penjara. Apa artinya saudara? Kalau kita mengaku diri kita baik, benar, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan. Tapi malam Natal ini berkatalah, Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan juru selamat, aku membutuhkan Yesus. Maka hari ini juga keselamatan Tuhan akan berikan sebagai hadiah bagi setiap orang yang percaya, yang berkenan kepada Dia. Yesus artinya juru selamat. Dia mau menyediakan keselamatan bagi kita. Karena tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Saudara, di atas kayu salib, Yesus pernah berdoa tentang pengampunan. Dan apa yang dia ucapkan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mendoakan orang-orang lain. Orang kalau menjelang ajal selalu minta ampun dosa. Yesus tidak pernah minta ampun dosa karena dia tidak pernah berdosa. Kalau pemimpin kita Yesus minta didoakan supaya dia boleh masuk sorga, gimana kita penganutnya, pengikutnya? Bersyukur. Yesus tidak pernah minta ampun dosa. Yesus tidak pernah minta didoakan oleh kita pengikutnya, karena dialah sang pengampun dosa. Dialah sang juru selamat kita. Maka ceritakanlah kepada seluruh keluarga, pastikan seluruh anggota keluarga diselamatkan dan tidak seorang pun yang akan terhilang. Seperti saudara ketahui, keluarga kami sebetulnya latar belakang bukan keluarga Kristen tetapi penyembah berhala. Orang pertama dalam keluarga garis ayah saya adalah ibu dari nenek saya, oma yang sudah lanjut usia pada waktu itu. Dia tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Seorang misionaris datang memulai pelayanan dan dia mendengar berita Injil. Saudara-saudara, ayah saya adalah orang kedua dalam keluarga yang percaya Yesus, tapi waktu itu dia sudah ada di kota Malang di Jawa Timur. Dengan cara Tuhan yang agak aneh, ada seorang hamba Tuhan datang ke Pangkalan Bun dan dia bingung mau tinggal di mana karena tidak ada kenalan. Opa saya walaupun belum Kristen, dia orang baik saudara. Dan dia menawarkan kalau belum ada tempat udah di rumah saya. Dan bukan beberapa hari, beberapa bulan dia tinggal di rumah itu. Dan kemudian dia mulai memberitakan Injil. Satu demi satu orang mulai percaya kepada Yesus. Jadi ibu dari nenek saya itu yang pertama kali bertobat karena misionaris, tapi suaminya kemudian diinjili dan bertobat. Opa oma saya bertobat. Jadi generasi satu bertobat, opa oma generasi kedua, generasi ketiga adalah saudara-saudara dari ayah saya. Satu demi satu bertobat dan dibaptis. Generasi keempat adalah saya. Nah, saya lahir di Surabaya, besar di Tasikmalaya. Dan pada waktu remaja saya percaya Yesus Tuhan, saya dibaptis. Dan ayah saya tentu ingin membaptis saya karena saya adalah anak sulung dalam keluarga. Tapi seingat saya hari Minggu siang papa saya sakit, demam, panas. Sehingga tidak mungkin melakukan baptisan yang akan diadakan kalau saya tidak salah sekitar jam 4 sore. Maka diteleponlah seorang pendeta yang tidak terlalu jauh letaknya daripada Tasikmalaya, yaitu di Banjar, 1 jam lah dari Tasik. Bapak Pendeta Daniel Sudiono yang dulu pernah ada di Pangkalan Bun untuk beberapa bulan, kemudian menjadi pendeta dari gereja cabang di Banjar. Dan dia yang membaptis saya. Pak Daniel sekarang sudah bersama Tuhan di sorga. Sehingga pada waktu anak saya yang pertama Jessica akan dibaptis, saya telepon, saya mengundang Bapak Pendeta Daniel Sudiono untuk datang dan membaptiskan Jessica anak saya.
Jadi dia adalah pendeta yang membaptis 5 generasi dalam keluarga kami. Saya rasa bisa masuk the Guinness Book of World Record atau setidaknya MURI, Museum Rekor Indonesia. Tapi betapa bahagianya kita kalau 1, 2, 3, 4, 5 generasi bahkan selanjutnya percaya kepada Yesus. Kira-kira 150 orang anggota famili, keluarga dekat semuanya jadi Kristen, pengikut Yesus Kristus karena kita sadar dialah satu-satunya juru selamat. Dan banyak di antara keluarga kami yang dipanggil jadi pendeta, melayani Tuhan di berbagai kota di Indonesia. Dan kalau kami hitung-hitung, dalam pelayanan yang ada tentu dalam tim masing-masing, kita mungkin telah memenangkan dan membaptis lebih dari 10.000 orang karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan siapakah pelopornya? Seorang nenek tua sederhana. Saya percaya Allah bisa melakukan perkara besar melalui orang sederhana yang berkata, ini hidupku, pakailah aku untuk melayani engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ini doa saya, supaya saudara-saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh jadi pionir yang kuat di dalam keluargamu untuk membawa kabar baik Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya semua keluarga kita diselamatkan, semua dosa diampuni, dan hidup kekal Tuhan berikan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan agar melalui hidup saudara seluruh keluarga diselamatkan? Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yang kedua, damai sejahtera kita akan alami dalam hati bila kita sadar Tuhan Allah menyertai kita. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tahukah saudara, penyertaan Tuhan Sang Immanuel adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Orang Israel berjalan 40 tahun di padang pasir, mestinya mati. Karena siang panas sekali, malam dingin sekali. Tapi mereka terpelihara karena ada tiang awan yang membuat mereka tidak kepanasan pada waktu siang. Dan tiang api yang menerangi jalan mereka pada waktu malam. Bagaimana mereka bisa makan? Tiap hari Tuhan kirim roti dari sorga yang disebut mana. Allah benar-benar nyata dan menyertai kehidupan kita. Kita akan segera masuk tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang memprediksi tahun depan lebih sulit dari tahun ini. Tapi percayalah, nama Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Kita belum masuk tahun 2026. Tapi percayalah, Yesus sudah ada di sana. Dan Yesus memegang tangan kita. Dia selalu menyertai setiap orang yang percaya kepada dia. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan berani melawan kita? Saya dan istri sudah menikah 37 tahun. Ada masa-masa sukacita, tetapi masa tantangan juga ada. Satu kali istri saya pernah jatuh dan retina matanya robek. Saudara-saudara, pergi ke dokter, didiagnosa demikian, harus dioperasi. Dan seharusnya hari itu dioperasi. Tapi entah bagaimana, ada seorang rekan berkata, bagaimana kalau saya anjurkan, yuk pergi ke Singapura, saya coba daftarkan. Dan akhirnya kita mengubah rencana, keesokan harinya kami sudah ada di Singapura. Dan dokter lihat, dan dia bilang, diagnosa yang diberikan kepadamu kemarin salah. Kalau dilakukan tindakan itu kamu akan buta. Tuhan menyelamatkan tepat pada waktunya. Retina matanya harus dijahit, saudara. Saudara biasanya jahit pakai jarum untuk kain. Ini retina mata istri saya harus dijahit 2 kali. Dan itu sangat ngeri untuk bisa menjalani proses itu. Sebulan lebih ada di Singapura. Puji Tuhan oleh anugerah Sang Immanuel. Dia sehat, masih bisa melihat sampai hari ini. Tuhan Yesus baik buat kita. Satu kali saya pernah pelayanan ke Papua. Saya mau KKR malam hari itu.
Siang anak saya telepon menangis, menjerit, "Mami jatuh," katanya. Rupanya dia naik tangga lipat pada bagian paling atas ingin membereskan sesuatu di laci yang tinggi dan kemudian keseimbangannya hilang, jatuh terpelanting, bagian kepala menghantam ke keramik yang keras. Dan 8 jam seperti orang ngaco mengucapkan satu kalimat berulang-ulang, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit, dia tetap mengucapkan kalimat itu dalam kondisi setengah sadar. Waktu saya ditelepon, diperdengarkan suara, hati saya hancur, saya pikir mungkin istri saya akan meninggal. Saya ingin pulang tapi nggak bisa. Tidak terlalu banyak pesawat dari Papua dan hari itu hanya satu penerbangan. Baru besoknya saya bisa terbang dan akhirnya saya berdoa, Tuhan berikan kasih karuniamu. Luar biasanya 2 hari sebelumnya saya ada di Jakarta dan setelah selesai khotbah pelayanan ada seorang ibu mendekat kepada saya, dia kasih kantong kresek. Dia bilang, "Pak tolong titip sama Bu Lena ya, saya udah janji mau kasih ini." Oke, saya juga bawa aja nggak tahu apa isinya. Dan saya kasih sama dia dan rupanya itu adalah roll rambut yang busanya tebal, saudara. Hari itu dia pakai beberapa di kepalanya. Biasanya pakai apa itu yang dari plastik jedai, saudara. Dan kalau plastik itu dia pakai, jepit plastik, mungkin itu akan menancap ke dalam kepalanya. Hari itu dia pakai roll rambut cukup banyak yang busanya tebal. Hanya 2 hari diberikan oleh orang. Dan walaupun hantamannya sangat keras, 8 jam terbaring dalam kondisi seperti itu. Sekarang sehat oleh anugerah Tuhan. Karena Allah Immanuel, Allah yang menyertai, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, kita membeli sebidang tanah di Sumarekon, Bandung, 2 hektar. Dan kita akan membangun gereja dan museum kisah Alkitab modern. 2019 kita beli tanah itu. Dan kita urus izin, sulit, lama. Dan ketika kita sedang mengurus izin, belum ada kepastian. Saya pergi ke dokter, diperiksa check up biasa. Dan dokter menemukan ada benjolan di leher saya, dekat tiroid. Dan dia suspek, dia menduga itu cancer. Saya bilang, nggak mungkin lah. Saya usir-usir dalam nama Yesus. Tapi saya harus memastikan, saya pergi ke beberapa dokter di Jakarta, di Bandung, di Singapura. Dan jawabannya cuma satu, harus dibiopsi supaya tahu itu cancer atau bukan. Lalu saya dengar ada seorang profesor yang paling pintar, yang bisa mengerti tentang penyakit ini. Saya pergi kepada profesor itu, saya tanya, "Prof, saya dengar kalau orang ada cancer lalu dibiopsi, seperti dioprek gitulah, diambil sesuatu, itu malah bisa menyebar. Apa betul atau tidak ya? Apa perlu saya biopsi atau bisa enggak saya enggak dibiopsi?" Tenang sekali dia bilang, "Bisa tidak dibiopsi." Resikonya apa, Prof? Ya paling mati katanya. Nggak ketahuan aja tiba-tiba udah ya stadium 4 ya lewat gitu. Aduh, ini jawaban profesor, pinter sih. Tapi jawabannya walaupun kata-kata pelan menusuk saudara. Oh berarti mah harus biopsi, ya iyalah katanya. Saya harus dibiopsi. Puji Tuhan sampai hari ini saya masih hidup. Profesornya sudah mati, saudara-saudara. Dan waktu saya dibiopsi di Singapura, dimasukkan dalam sebuah ruang. Tidak boleh ada orang yang masuk ke dalamnya, istri dan yang lain ada di luar. Saudara-saudara, saya berkecamuk di dalam hati pergumulan. Tuhan, aku sedang ingin membangun sebuah gedung gereja yang besar. Tapi Engkau tahu kalau aku sakit bagaimana aku bisa menyelesaikan visi Tuhan ini. Tuhan, berilah mujizat kesembuhan. Dan saya mau katakan dalam kesendirian ketika kita sedang mengalami pergumulan, sembah Tuhan. Di hati saya selalu ada pujian kepada Tuhan. Dan waktu saya memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan memberikan damai sejahtera, ketenangan. Waktu saya sendirian, lemah, tidak tahu apa jawaban dokter, masih bergumul soal izin gereja, masih bergumul soal apakah cancer atau tidak.
Tiba-tiba ada seorang pengurus dari Bandung kirim WA kepada saya. Dan bunyinya, puji Tuhan Pak, hari ini izin gereja keluar. Saya bilang, wow luar biasa, Tuhan membuat mujizat pada hari ini. Langsung iman saya bangkit. Terima kasih Tuhan, saya percaya saya juga sehat. Karena kalau Engkau memberikan tugas, berarti Engkau akan memberikan kesehatan untuk saya bisa mengerjakan tugas ilahi itu. Sorenya dokter berkata, no cancer at all. Tidak ada cancer sama sekali. Sehat, sembuh karena Tuhan baik. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara boleh sakit, jangan ingat-ingat penyakitmu. Ingat Tuhan sudah menyembuhkan penyakit itu. Tuhan, saudara boleh punya masalah, jangan ingat-ingat terus masalah lalu. Ingat Tuhan sudah memberikan kemenangan. Dan Allah yang memberikan kita kemenangan pada hari lalu adalah Allah yang sama memberikan kemenangan kepada kita pada hari ini. Dan Allah yang memberikan kemenangan bagi kita adalah Allah yang akan memimpin kita, membawa kita kemenangan pada hari yang akan datang. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Siapa yang rindu disertai oleh Tuhan senantiasa? Siapa yang rindu tahun yang baru? Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, tapi selalu menyertai kita. Kalau Yesus bersama dengan saudara, selalu ada kemenangan di dalam peperangan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang ketiga, damai sejahtera kita akan alami kalau kita sadar bahwa Allah menepati firman-Nya. Di ayat 22 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nabi. Yang dimaksudkan adalah Yesaya. Sebab Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Kira-kira 700 tahun nubuat ini dikumandangkan, tidak ada penggenapan, tapi pada waktunya Tuhan, mujizat terjadi, Yesus datang dan gelarnya adalah Immanuel. Ini adalah tanda kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti akan menepati janjinya. Walaupun lama kita menanti, percayalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia suka berdusta, suka berdusta. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Seperti tadi saya sampaikan, September 2019 kita membeli sebidang tanah di Sumarekon, Bandung. 1 meter persegi di Sumarekon harganya mahal sekali. Tapi kita beli 2 hektar, saudara-saudara. Dan kita mulai bayar September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari 2020. 6 bulan kita bayar. Masuk bulan ke-7, Maret 2020, COVID melanda dunia. Gereja tutup, sekolah tutup, toko tutup. Dan waktu itu secara manusia, saya bisa cemas dan bingung karena bagaimana membayar cicilan yang begitu besar setiap bulan, saudara-saudara. Mau minta tolong sama siapa? Orang juga semua lagi susah. Masih ingat gak waktu zaman COVID itu? Keluar rumah aja takut, saudara. Takut mati, takut kena COVID. Tapi karena situasi itu dan cicilan harus dibayar tiap bulan, saudara. Saya harus mendatangi pimpinan dari Sumarekon, udah pakai masker lengkap 3. Duduk berjauh-jauhan, dia juga takut, saya juga takut. Waktu itu kan belum ada obatnya tuh COVID. Lalu saya ngomong, Pak, kita bukan nggak mau bayar ini bencana, penyakit seantero dunia, gereja aja tutup, orang kagak ada. Bisa nggak di reschedule? Akhirnya setelah berunding dan sebagainya, 2 minggu kemudian dia kasih jawaban. Oke, 2 bulan kita kasih free untuk pembayaran, maksudnya ditunda. Tapi
beberapa bulan kemudian, beberapa waktu kemudian akan dibalon. Artinya setelah nggak bayar 2 bulan, nanti bulan tertentu akan meningkat. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Saya pikir paling 2 bulan itu COVID, 3 bulan lah. Kita nggak pernah tahu itu 2-3 tahun, saudara sekalian. Dan waktu itu tiba ketika kita harus membayar bersama dengan mulainya pembangunan. Bulan itu kita mesti bayar 20 miliar. Saya tanya sama bendahara, berapa uang yang ada di saldo kita? Ada Pak, ya berapa? 500 juta. Mau minta tolong sama siapa? Lagi zaman COVID, saudara-saudara. Minta tolong sama saudara juga, paling siapa suruh beli tanah. Saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan, saya panggil anak saya Jessica dan suaminya Bonar makan di rumah. Saya ceritakan masalah ini. Dia bilang, aduh gimana Pi? Ya nggak tahu, papi juga nggak ada duit. Ya udah doa aja, biar Tuhan bekerja. Beberapa hari kemudian ada yang tanya, masih kurang berapa? Oh kurangnya sih besar banget. Yang paling dekat 20 miliar. Oke, saya mau sumbang tapi bukan sumbang uang, sumbang barang boleh nggak? Ya boleh aja. Saya pikir barang apa ya, apa keramik atau apa, kan belum waktunya. Tapi berapa hari kemudian saya tenteng barangnya. 12 kilogram emas batangan. Dan kita jual 12 miliar lebih kurang. Beberapa hari kemudian bendahara telepon. Pak, ada yang sumbang masuk transfer ke gereja. Oh ya, berapa? 5 miliar. Hah, besar banget saya bilang. Lagi zaman COVID siapa yang mau nyumbang 5 miliar, saudara sekalian. Kalau bukan Tuhan. Dari siapa? Saya pengen tahu. Jawaban bendahara. Dia setornya tunai Pak. Jadi kita nggak tahu siapa yang nyumbangnya. Jadi sampai hari ini bendahara nggak tahu siapa orang yang nyumbang. Luar biasa. Saya belajar satu hal. Yang banyak ngomong, komentar, jarang nyumbang. Yang diam-diam suka nyumbang, diam-diam. Haleluya. Saudara ingin tahu siapa orangnya? Coba tanya kiri kanan. Apa kamu atau bukan? Begitu saudara. Beberapa hari kemudian ada orang telepon saya. Pak, saya mestinya kasih ini ke bendahara. Tapi karena saya ada keperluan, entah keluar kota atau keluar negeri lah, saya lupa. Apa bisa saya titip Bapak karena saya dalam perjalanan dari Bandung mau ke Jakarta. Oh kebetulan saya dari Jakarta mau ke Bandung. Saya bilang, oh udah kita ketemulah di mana gitu. Jadi kita sepakat satu tempat kita ketemu saudara. Dia turun, dia serahkan persembahan untuk pembangunan 3 miliar. 12 miliar tambah 5 miliar tambah 3 miliar. Berapa? 20 miliar. Kalau saya tidak salah kira-kira rentang waktunya 2 minggu. Semua lunas. Karena Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Makanya saya yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah mendengar doa kita, Allah selalu menyertai kita, bahkan dia menempati firman-Nya. Karena dalam Filipi 4 ayat 19 dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pergumulan saya dan saudara berbeda, tapi jangan putus asa, jangan bunuh diri, jangan habis hilang harapan. Percaya apa yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Allah akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Berikan kemuliaan untuk Dia. Modal kita cinta Tuhan dan Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Dan oleh anugerah Tuhan, 23 Desember 2 hari yang lalu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethel Sumarekon diresmikan. Mungkin tolong media siapkan videonya ya. Dan yang bersyukur karena selain jemaat yang hadir, para hamba Tuhan dari berbagai gereja, sinode, ruangan itu bisa muat kira-kira 2.000 orang saudara-saudara. Dan para pejabat juga hadir. Ada Pangdam Siliwangi hadir. Ada Kapolda Jawa Barat hadir. Ada Wali Kota Bandung Bapak Farhan hadir. Ada dari Kementerian Agama, FKUB,
ketua MUI, ketua PWNU, dan pejabat-pejabat yang lain. Dan malamnya yang terakhir datang Gubernur Jawa Barat, KDM Kang Deddy Mulyadi memberikan sambutan pada hari di mana gereja kita diresmikan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini para pimpinannya komplit datang. Dia datang pada hari Natal dalam peresmian gereja kita yang ada di Bandung. Boleh tolong videonya? Ini kemarin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan pada Desember ini kita bisa meresmikan sebuah gereja yang baru dengan izin resmi Gereja Bethel Indonesia di Sumarekon, Bandung. Museumnya masih tetap dikerjakan, mungkin 2027 baru selesai karena teknologi dan sebagainya itu bagian tersulit yang kita harus lakukan. Tapi saya percaya sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan Tuhan akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. Karena Dia tidak pernah ingkar janji. Dia memberikan visi, Dia menepati janjinya, Dia mencukupkan segalanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang terakhir, yang keempat, damai sejahtera kita akan alami kalau kita sadar Allah merancangkan yang terbaik. Matius 1 ayat 24 berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf dan Maria sudah punya rencana masing-masing. Mereka ingin menikah, menikmati masa tua yang bahagia. Tapi Tuhan mengintervensi dan berkata bahwa Roh Kudus menyebabkan Maria akan mengandung bukan dari Yusuf, tetapi anak kudus Sang Juru Selamat dunia. Saudara, tentu ini membuat rencana semula mereka buyar, tetapi rencana Allah tergenapi di dalam kehidupan mereka. Saya tahu bahwa kita seringkali membuat planning, membuat rencana, tapi percayalah pikiran Tuhan lebih tajam dari pikiran kita. Rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Good is not always God's will, but God's will is always good. Yang baik belum tentu kehendak Tuhan, tapi percayalah kehendak Tuhan pasti yang terbaik.
Kalau ada anak muda yang datang pada hari Natal ini, engkau mungkin diajak teman karena engkau baru saja putus cinta. Dan temanmu mengkhawatirkan, jangan-jangan engkau bunuh diri di pohon jengkol. Jadi lebih baik dibawa pada hari Natal ini. Saya mau bilang jangan putus asa. Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Kenapa hubunganmu gagal? Karena itu bukan yang terbaik untuk saudara. Tuhan sudah siapkan yang lebih baik pada waktunya. Hari ini engkau nangis, 2-3 tahun lagi engkau akan tertawa dan berkata, untung tejeng nu eta, haleluya. Kenapa saudara bisa putus? Tuhan menyelamatkan engkau dari si kurang ajar itu. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Cuma waktunya kita harus sabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Makanya kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan untuk masa depan kita adalah rencana yang indah. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Kalau rencana kita gagal, jangan marah sama Tuhan. Tuhan siapkan yang lebih baik. Saya punya pergumulan. Di Bandung kita punya 6 tempat ibadah. Salah satunya di Kopo, perumahan padat penduduk. Nah, kita punya tempat ibadah cuma 2 ruko, udah sesak, udah nggak bisa menampung apalagi anak sekolah minggu. Berapa tahun lalu kita membangun sebuah gedung 2 lantai di atas tanah seluas 600 meter persegi, kira-kira 6 ruko gitulah saudara. Dan sejak kita bangun sampai hari ini, kita nggak pernah sekalipun bisa pakai itu untuk tempat ibadah. Karena diresolusi terus, tiap minggu didoakan. Bertahun-tahun, udah 5 tahun kali saudara. Nggak bisa. Saya bergumul dengan hal ini. Beberapa bulan yang lalu, Tuhan membuat kejutan. Kita bisa mendapatkan sebidang tanah lain. Dan akhirnya kita mulai urus izin di tanah yang baru ini. Sudah ada lampu kuning agak hijau, RT, RW, Lurah, Camat, FKUB, mau masuk ke Bupati dan sebagainya. Mereka sudah setuju, 60-90 semuanya sudah disepakati. Tinggal didoakan supaya itu bisa naik ke atas. Sejauh ini tidak terlalu banyak gejolak dan tantangan. Dan saya berdoa mohon kemurahan Tuhan agar ini Tuhan bisa izinkan. Saudara-saudara, dan Tuhan membuat mujizat. Gereja tidak perlu bayar 1 rupiah pun. Karena ada beberapa orang yang memberkati kita dan membeli tanah yang luasnya 6.000 meter persegi. Jadi tanah yang batal 600 meter. Tanah yang Tuhan kasih 6.000 meter. 10 kali lipat lebih besar. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan. Hari ini saya sadar, kenapa saya 5 tahun berdoa untuk tanah 600 meter. Dan Tuhan seperti tidak menjawab. Mungkin Tuhan sudah menjawab, saya agak budak. Dan mungkin jawaban Tuhan, kenapa kamu memaksakan diri untuk minta izin untuk 600 meter? Terlalu kecil. Aku siapkan yang 10 kali lipat lebih besar. Dan kita nggak bayar apa-apa. Ada beberapa orang yang kemudian membeli tanah itu. Dan kita bisa urus izin gerejanya. Bukankah Allah itu Allah yang baik? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau mengundang Yesus sebagai juru selamat, engkau memperoleh hidup kekal. Kalau engkau mengundang Yesus sebagai juru selamat, Dia menjadi Immanuel, Allah yang menyertai, memberikan kemenangan, membuat rancangan terbaik dari hidup saudara. Maaf kalau saya katakan ini, betapa bodohnya kalau engkau menolak Yesus. Betapa bodohnya kalau kau berjalan dengan kemampuan sendiri yang sangat terbatas. Man's power sangat terbatas. God's power tanpa batas. Natal ini, undanglah Yesus menjadi penguasa dalam hidup saudara.
maka Dia akan memulihkan keluarga kita, memulihkan usaha pekerjaan kita, memulihkan kerohanian kita. Karena Allah hadir untuk menyelamatkan dunia. Allah hadir untuk menyelamatkan setiap pribadi. Dan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Biar keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.